Shalom Bapak Ibu semua. Oke, sebentar. Hari ini kita melanjutkan seperti yang tema yang diberikan ya untuk komunikasi menerima kabar baik. Komunikasi tentang kabar baik. Kebetulan saya ngambil subtemanya di sini tentang etika dalam menyampaikan kabar baik. Kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya kan kita secara etika ya Bapak Ibu ya. Kalau secara etika Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana menyampaikan sesuatu dan kadang kita butuh sebuah hal yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi sebagai contoh seperti ini. Saya kepingin menyampaikan sebuah kabar gembira, pasti saya akan menggunakan ekspresi yang sukacita. Saya sedang menuju ke tempat perkabungan, saya tidak akan menggunakan ekspresi sukacita, saya akan menggunakan empati saya atau simpati saya supaya saya bisa ikut sepenanggungan dengan orang itu. Ketika saya mendapatkan masalah dan mungkin emosi saya tidak stabil, saya mungkin akan mengeluarkan emosi marah saya. Dan ketika saya melihat sesuatu yang saya ingin ekspektasikan dan ternyata tidak sesuai harapan, saya mungkin akan kecewa. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu lihat, mungkin saya coba kita langsung buka aja di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 14, Bapak Ibu nanti baca yang ganjil ya, saya baca yang genap. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini sebuah kabar baik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat malaikatnya datang, dia memberikan kabar gembira. Sebuah kabar baik bahwa Mesias telah datang. Nah, kita coba sedikit bermain ya. Kalau Bapak Ibu biasanya kan bermain drama, Bapak Ibu akan melihat beberapa ekspresi seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu coba perhatikan ya, caranya malaikat itu menyampaikan seperti apa? Apakah seperti intonasi yang saya berikan atau yang seperti Bapak Ibu berikan? Atau harus menggunakan cara yang seperti apa? Mungkin saya coba buka kembali cuplikannya. Ya ini perkataan malaikat kepada gembalanya yang ada di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, yang warna kuning itu adalah percakapannya. Perkataan yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin kita akan menggunakan cara berimajinasi ya Bapak Ibu. Oh mungkin terangnya muncul dulu, terus setelah itu malaikatnya datang, apakah harus ketuk pintu dulu, kula nuwun seperti itu. Apakah harus bermisi seperti itu. Terus apalagi ada kata-kata jangan takut. Nah ini apakah dengan intonasi marah, jangan takut. Gitu. Ini semoga tidak kaget ya Bapak Ibu ya. Ya, atau mungkin harus dengan pelan, jangan takut seperti itu, dengan suara lembut, ataukah dengan agak horor, jangan takut. Ya, itu misalkan seperti itu. Kan ada banyak hal yang kita tidak pernah lihat ya, secara tekstual kita akan munculkan seperti ini. Tapi bagaimana secara intonasi dan bagaimana gembala itu tidak takut ketika mendapatkan kabar ini. Kadang kita bilang seperti ini, kan ada beberapa orang menggunakan intonasi yang baik, ternyata dia arahnya ke sarkas atau satir. Tahu ya maksudnya ya, sarkas atau satir itu dia kayak menjelek-jelekan dengan nada halus, maksudnya bagus. Oh suara kamu bagus, padahal mungkin suaranya false dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang terkadang kita
secara kata itu kita sendiri agak sulit untuk menyampaikan. Di Alkitab tidak dituliskan bagaimana intonasi yang diberikan, tidak ada tanda serunya juga di sana. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab sendiri tidak ada tanda seru. Jadi bukan sebuah penekanan. Di Alkitab juga tidak dituliskan secara kapital. Kalau secara etika penulisan itu ada penegasan seperti itu. Di Alkitab hanya dituliskan jangan takut. Lalu dikasih koma Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ini seperti sebuah himbauan. Seperti sebuah pengumuman aja. Tidak ada sesuatu yang membuat dia semakin orang itu takut atau bagaimana. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini memang kata-kata ini menarik Bapak Ibu. Nanti kita akan coba geledah satu persatu supaya nanti Bapak Ibu tahu. Bahwa kita di acara Natal ini, kalau Bapak Ibu kan Natal kan kita menerima, kita tahu kelahiran Yesus. Natal ini mengajarkan kita Bapak Ibu. Ya, mengajarkan kita kabar baik. Bukan hanya tentang isi pesannya, tetapi juga tentang cara, sikap, dan tujuan penyampaiannya. Kalau Bapak Ibu terima tahu setiap hari, setiap tahun pasti akan diceritakan. Yesus pasti akan mendapatkan kabar baik. Yesus merupakan kabar baik yang ketika dia lahir menjadi kabar baik buat kita semua. Karena janji yang sudah diberitakan di perjanjian lama akhirnya tergenapi. Janji-janji yang beberapa ribu tahun akhirnya tergenapi. Tapi yang jadi permasalahan di sini, bagaimana kita menyikapinya dari pesan itu. Karena kan kita bagaimana untuk tahu bahwa kabar baik ini harus kita respon seperti apa. Apakah kita dengan rasa emosi, dengan rasa takut, atau dengan yang lain, Bapak Ibu. Jadi kita belajar, di sini ada 4 pelajaran Bapak Ibu. Ya, kita ada 4 pelajaran tentang kabar baik Natal. Jadi kita akan belajar 4 hal ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama ini tentang kabar baik Natal disampaikan dengan kasih bukan ketakutan Bapak Ibu. Seberapa banyak dari kita kadang kan kalau melihat Natalan sudah mau datang, yang kita pikirkan biasanya antara kita liburan atau kita merayakan makna Natal itu sendiri. Atau mungkin beberapa orang ada yang menghitung hari. Waduh saya sudah mendekati akhir tahun 2025. Yang harus saya lakukan apa? Ada yang berpikir, wah saya awal tahun sudah melakukan resolusi. Mungkin awal tahun saya sudah rencana harapan saya di tahun 2025 apa, target saya seperti apa, tapi ternyata tidak jalan. Nah di sini kita belajar bahwa kabar baik yang diberikan ini merupakan disampaikan dengan kasih Bapak Ibu, bukan ketakutan. Kalau diberitahukan secara ketakutan, mungkin beberapa orang akan melihat Mesias datang itu juga akan mengganggu kedatangan pekerjaan-pekerjaan orang lain seperti para ahli Taurat, Farisi, bahkan pemuka agama yang lain. Pemerintah juga akan merasa terganggu. Tapi yang jadi permasalahan di sini kita diajar bahwa kelahiran Yesus itu bukan sebagai sebuah ancaman Bapak Ibu. Makanya tadi di malaikat juga diceritakan di Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut. Ini sebuah awal Bapak Ibu. Kalau kita mungkin secara etika kita akan bilang permisi, kula nuwun atau mungkin Bapak Ibu akan bilang hai gimana kabarmu? Pasti akan ada intro. Intro yang diberikan oleh malaikat adalah jangan takut. Karena bisa dibayangin ya, orang yang ketemu malaikat di zaman itu, mereka yang ketemu dengan Allah pasti mati. Makanya tidak semua orang bisa mampir ke Bait Allah, tidak semua orang bisa melakukan itu. Mereka hanya bisa memberikan persembahan seperti itu. Mereka untuk datang pun takut. Karena ketemu aja sudah pasti mati seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat di kisah-kisah sebelumnya, kisah mungkin Bapak Ibu sempat lihat di Maria didatangi malaikat, Yusuf didatangi juga lewat mimpinya. Kalau Bapak Ibu lihat, pasti akan diawali dengan jangan takut. Ya. Karena di sini kita diajarkan bahwa bukan dengan ancaman Bapak Ibu, bukan dengan ancaman dan paksaan. Ini informasi aja.
Sama halnya ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang yang levelnya lebih tinggi. Mungkin ada yang levelnya lebih apa ya, mungkin yang punya jabat seperti itu. Bapak Ibu ketemu pasti Bapak Ibu akan merasa sungkan, akan merasa takut. Waduh kok saya dipanggil. Sama seperti kebetulan saya sebagai dosen, kalau saya kumpul sama mahasiswa, saya bertemu dengan mahasiswa saya, mereka yang biasanya apa ya bahasa Surabayaan keluar, ketika datang selalu ada kata maaf Pak itu seperti itu. Kadang ada yang lagi emosi sama temennya ketika saya lewat, mereka sungkan seperti itu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Berarti di sini kita belajar bahwa keberadaan malaikat, ya malaikat itu memang sebagai sebuah apa ya representatif. Dia ada, berarti ada sesuatu, entah itu kabar baik atau kabar buruk. Tidak mungkin seorang malaikat datang kepada ya kalau bilang manusia seperti itu, gembala-gembala. Pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan. Pasti ada sesuatu yang akan mau disampaikan, yang mau disampaikan di sana. Jadi Bapak Ibu di sini terkadang makna Natal kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memaknai makna Natal itu. Apakah kita merasakan bahwa oh Natal ini biasa-biasa saja. Ataukah kita harus sampai mungkin mohon maaf sampai seperti malaikat itu didatangi. Jangan takut seperti itu. Apakah kita merasakan waduh saya kok jadi takut ya kegiatan Natal ini ya. Karena saya sering berbuat dosa, saya sering melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Dan banyak hal yang terkadang pikiran-pikiran kita ke arah sana. Atau malah kita agak melenceng. Wah pas acara Natal kita berbagi-bagi berkat. Oh kita datang pas hari Natal aja seperti itu. Nah makna Natal tidak akan, esensi dari Natal itu tidak akan terasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma merasakan bahwa kelahiran Yesus ya cuma gitu aja, tiap tahun akan berulang. Sama seperti Bapak Ibu ketika berulang tahun. Tiap tahun pasti akan bertambah. Yang jadi masalah dari satu tahun ke tahun berikutnya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jangan memikirkan tahun pergantian tahunnya. Pikirkan ketika Bapak Ibu bertambah umur. Seperti ini. Ya, jadi kita belajar di sini bahwa kelahiran Yesus ya kalau kita lihat di sini. Kabar baik harus menenangkan hati Bapak Ibu. Bukan menekan jiwa. Cara penyampaian menentukan penerimaan pesan. Berapa banyak dari kita kalau misalkan kita didengar ya, kita dapat informasi, kadang kita abaikan. Kadang beberapa orang harus ditegaskan, diulang dan diulang kembali. Ibadah Natal itu tiap tahun akan jalan Bapak Ibu. Tidak akan berubah. Dimanapun pasti akan jalan. Kecuali kiamat. Seperti itu. Pasti akan tetap jalan. Tapi yang jadi masalah ketika jalan itu, pesan itu nyampe enggak? Pesan Natal itu. Kabar baik itu nyampe enggak? Kalau kita hanya merasakan makna Natal itu ya cuma ya kita merayakan selesai. Mohon maaf mungkin ada beberapa kegiatan, pertunjukan dan lain sebagainya. Tapi kalau esensi dari Natal itu tidak kita terima, itu percuma Bapak Ibu. Kita hanya akan melakukan sebuah rutinitas. Bukan suatu kegiatan yang spesial. Rutinitas itu tiap hari kita akan lakukan, 24 jam sama. Ibadah akan sama Bapak Ibu. Dan kebetulan mereka di sini, gembala-gembala itu menerima pesan itu supaya tenang. Karena janji yang sudah diharapkan, sesuatu yang sudah disampaikan ya, nubuatan seperti itu di kitab Yesaya. Semuanya itu sudah ada Bapak Ibu. Tapi kan terkadang kita nunggu kapan. Sama kayak, mohon maaf, mungkin dari beberapa dari kita mungkin akan tanya, oh nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali, kapan? Seperti itu. Nah yang jadi masalah bukan kapannya, tapi ketika datang siap enggak? Jadi kita agak sedikit rubah pola pikirnya. Bukan menunggu janji Tuhannya, tapi siapkah kita menerima janji Tuhan itu? Kalau enggak siap, yaitu seperti
yang malaikat itu sampaikan, jangan takut, selalu dimulai dulu. Karena bisa jadi mereka belum ada persiapan sama sekali. Dan itu juga bisa ditakutkan ada ancaman atau paksaan. Bagi beberapa orang itu akan menjadi sebuah benalu atau parasit ya. Akan mengganggu dengan aktivitas yang lain. Pemuka agama terutama di zaman itu. Ya. Jadi kalau kita pelajari Bapak Ibu, ya kita pelajari yang pertama, tadi kita tahu bahwa kabar baik Natal disampaikan dengan kasih bukan ketakutan. Dengan kasih ya Bapak Ibu, bukan ketakutan. Jadi bukan ancaman, bukan paksaan, tapi kasih. Jadi jangan sampai Bapak Ibu merasa Natal ini menjadi sebuah kegiatan ini jadi bermasalah. Dan kalau Bapak Ibu lihat memang ada beberapa yang ketidakadilan muncul ya mungkin terkait ibadah Natal dan lain sebagainya. Teman-teman Bapak Ibu mungkin sudah tahu beberapa berita di luar. Ada yang tidak bisa mengadakan kegiatan Natal, ada yang nggak bisa ibadah, dan masih banyak lagi. Bagi beberapa orang mungkin bisa jadi ancaman. Tapi yang jadi masalah, Bapak Ibu meresponinya seperti apa? Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, yang kedua, kabar baik Natal itu disampaikan dengan kejujuran dan kesederhanaan Bapak Ibu. Diinformasikan, kalau Bapak Ibu lihat di Lukas 2 ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, dan terbaring di dalam palungan Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, sudah dikasih penjelasan detail dan itu jelas ditulis di Alkitab. Malaikat sudah menyampaikan itu. Bahwa bayi itu akan ada di dalam palungan. Bukan berada di sebuah kotak mewah atau di sebuah ranjang bayi. Atau mungkin ada yang bilang bahwa beberapa mungkin ada yang merasakan di rumah sakit, kalau mungkin zaman dulu mungkin di klinik atau bidan. Tapi di palungan. Sesuatu yang kalau kita bilang ya, itu tempat hina, tempat keji Bapak Ibu. Bayangin, orang yang sudah dijanjikan, digenapi, lahir di palungan, dalam palungan. Dan tempatnya tidak bagus juga, hanya di kandang domba. Tidak ada sesuatu yang mewah, berada di taman atau mungkin sudah didekor dan lain sebagainya. Nah kabar baik Natal ini kalau kita belajar tentang bahwa kabar baik ini mengarahkan ke kejujuran dan kesederhanaan. Kita belajar Bapak Ibu bahwa inti dari pesan malaikat itu dia tahu bahwa Yesus itu lahirnya sederhana. Mungkin beberapa orang ada yang sebelum kelahiran ada yang merayakan persiapan seperti itu. Ketika melahirkan mereka merayakan. Ketika 1 bulan mereka merayakan. Tidak salah. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk mengekspresikan sebuah kabar gembira itu. Tapi bisa bayangin di zaman itu karena ya terjadi beberapa huru-hara ya. Sempat semua bayi harus mati. Karena nanti sudah dapat informasi bahwa Mesias akan lahir. Makanya proses kelahirannya di tempat yang seadanya Bapak Ibu. Ya. Dia terbaring di dalam palungan dan gak ada cara mewah Bapak Ibu. Sesuatu yang terkadang kita berharap, wah raja kita, kalau kita ngomong definisi raja, raja itu pasti punya kuasa, pasti punya kekayaan, pasti punya martabat, dan dia pasti berada di tempat yang tidak mungkin yang tempat kumuh seperti itu. Tapi di sini diajarkan. Pesannya malaikat ini, dia tadi yang di awal kita tahu bahwa informasi yang disampaikan itu sebuah kasih, bukan ancaman, bukan sebuah ketakutan. Dan yang kedua, kabar baik itu adalah sebuah kejujuran dan kesederhanaan. Kita belajar di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa hal, ya, kadang kita lihat nilai hadiah Natal, ya, tidak terletak pada bungkusnya, tetapi pada isinya. Katakan beberapa orang ada yang don't judge book by its cover. Ya. Jangan menilai bukunya dari sampulnya. Tapi yang jadi pertanyaan kita, terkadang kita melihat fisiknya orang, kita melihat orang lain itu, kita tidak mikirin apakah dia punya talenta. Yang kita pikirkan, penampilannya tidak bagus, berarti tidak layak sebagai teman saya.
Kalau Tuhan seperti itu, ya dia tidak akan, kita tidak akan selamat sampai sekarang. Yesus datang, dia mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, yang benar-benar membutuhkan. Bukan mencari orang-orang yang, mohon maaf, mungkin sudah punya kekuasaan, kekayaan. Tapi dia mencari orang-orang yang terhina, tertinggal, yang mau diselamatkan. Kenapa kok seperti itu? Kadang kita berpikir ya, kalau Bapak Ibu, saya pernah ngerasain ketika saya enggak punya apa-apa, saya punya semangat untuk nilai juangnya tinggi. Tapi ketika saya sudah bekerja, ketika saya sudah punya uang, terkadang rasa juang itu mulai males. Contoh paling gampang ketika saya mahasiswa. Pada waktu saya mahasiswa, saya enggak punya laptop Bapak Ibu. Dulu laptop itu hanya orang-orang yang ekonomi ke atas, menengah ke atas. Padahal kuliah IT, kuliah komputer. Senjatanya mau nggak mau harus ada laptop atau ada komputer. Di rumah enggak ada. Baru ada itu di semester 2, itu pun PC. Dan itu lumayan mahal cuman. Semangat saya tetap ada untuk kuliah. Saya gunakan semua fasilitas yang ada di kampus. Kadang saya sempat mikir, saya dari pagi datang sampai malam, ya udah belajar di situ, ke perpus, ke labnya, semua fasilitas saya pakai, semua buku saya pakai. Tapi ketika beranjak saya sudah lulus, sudah punya, ya ibaratnya sudah mampu untuk beli laptop dan lain sebagainya, saya kadang mulai malas untuk belajar. Padahal resource-nya sudah ada, sumber dayanya sudah ada. Nah sama seperti kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kita kan punya Alkitab masing-masing ya Bapak Ibu. Kita bisa saat teduh. Kalau zaman dulu mungkin mencari kabar baik itu susah. Sekarang kita sudah dimudahkan. Nah tinggal apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang firman Tuhan, Alkitab ada. Mau cari pendalaman atau tentang lebih dalam tentang Alkitab, teologi seperti itu, Bapak Ibu bisa cari di internet. Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Atau media sosial lain. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita sampai berpikiran ke sana? Rata-rata kita memang scrolling lebih ke arah ke proses kenikmatan kita sendiri untuk hiburan. Yang kita notabene enggak pernah ngerasain, mendadak sudah 2 jam, 3 jam, 5 jam sudah berlalu. Tapi coba kita mulai dengan saat teduh. Kita coba mendekatkan diri. Terkadang kalau kita mendekatkan diri cuma 5 menit aja, itu kadang susahnya minta ampun Bapak Ibu. Saya ngomong gini karena saya juga ngerasain pada waktu itu. Dan saya terus terang juga jatuh bangun. Kadang saat teduh, kadang enggak, kadang juga pas bolong. Kadang ada kata nanti seperti itu. Dan saya enggak bisa memposisikan bahwa harusnya saya merasakan anggap aja hari ini adalah hari terakhir saya. Nah kalau besok enggak ada ya berarti kan kita harus semakin mendekatkan kepada Tuhan. Hari ini gimana, hari ini gimana, hari ini gimana, besok gimana. Dan itu yang terkadang kita susah untuk berpikir ke arah sana Bapak Ibu. Ya. Kita hanya melihat sesuatu yang terkadang saya sendiri merasakan bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Karena yang kita jalankan adalah rutinitas, bukan program kerja yang harus kita lakukan. Ini saya ngomong program kerja itu yang diri kita sendiri ya, yang kita harus berubah seperti itu. Jadi kalau kita belajar di situ, ya kabar baik tidak perlu dibesar-besarkan Bapak Ibu. Atau dipoles berlebihan. Kejujuran dan ketulusan membuat pesan itu bermakna. Kelahiran Yesus datang sederhana, tidak usah sampai lebay. Dia hanya diberitahukan bahwa Mesias telah datang, selesai. Tapi yang jadi pertanyaan kan kadang respon kita seperti apa? Apakah ketika Mesias itu datang kita mulai bersaksi, kita mulai memuji Tuhan? Apakah kita hanya diam saja? Oh ya udah informasi saya sudah tahu dari tetangga seperti itu. Dan banyak hal Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita tadi belajar, ya, ini saya sedikit review lagi supaya nanti tidak lupa. Bahwa kabar baik Natal yang pertama itu
diinformasikan dalam bentuk kasih Bapak Ibu, dengan kasih, bukan dengan ketakutan. Dan yang kedua bahwa kabar baik itu disampaikan dengan kejujuran Bapak Ibu. Dan sebuah kesederhanaan. Yang kita sendiri kadang berpikir agak sulit. Dan kadang kita tidak ada ekspektasi ke sana. Karena pikiran kita kan, kita sudah ada komparasi ya, ada perbandingan. Sama kayak misalkan saya bilang, Bapak Ibu tahu raja, pasti Bapak Ibu akan berpikir, oh sesuatu yang megah, sesuatu yang punya kuasa, kehormatan, martabat, posisi. Tapi raja yang kita bandingkan di sini berbeda. Ini yang kedua Bapak Ibu, kabar baik. Kita belajar yang ketiga Bapak Ibu, kabar baik Natal disampaikan dengan tanpa memandang status Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya ayat ini menarik Bapak Ibu. Yang tadi kita baca Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Coba kita lihat lagi ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Makanya muncul ada kata-kata jangan takut. Kalau kita baca cuma sepotong-sepotong aja akan susah. Jadi kita memang harus baca dari awal. Ada beberapa bagian. Nah kalau Bapak Ibu lihat, ini gambarannya malaikatnya berdiri di dekat gembala. Dia muncul, ini ilustrasi aja Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu Bapak Ibu lihat ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Kabar baiknya disaksikan pertama kali oleh gembala Bapak Ibu. Bayangin ya Bapak Ibu ya. Kabar baiknya disampaikan oleh gembala. Bukan disampaikan kepada raja, bukan disampaikan kepada pemuka agama, bukan disampaikan kepada orang-orang yang kaya atau yang punya martabat atau posisi. Disampaikan kepada gembala Bapak Ibu. Dalam hal ini penyampaian malaikat ini bukan dia menyampaikan harus nanti diajukan ke siapa. Tujuannya ke siapa. Kalau kita ngomong secara etika ya, secara aturan. Kalau kita mau nyuguh tamu atau menerima tamu ya kita harus nyiapin tempatnya. Terus makanannya nanti harus apa. Terus nanti tamunya yang datang siapa. Pasti kita akan tanya lebih detail. Oh dia pejabat, oh dia gembala, oh ternyata dia mungkin punya profesi yang lebih tinggi atau menteri dan lain sebagainya. Pasti kita akan berpikir seperti itu. Nah coba bayangin, oh yang datang cuma katakanlah misalkan, ini mohon maaf, misalkan orang-orang yang tidak bekerja seperti itu. Yang datang yang kita akan memberikan jamuan. Nah respon kita kan pasti akan mikir, lu buat apa? Pasti kita akan memandang seperti itu. Nah ini beda ceritanya Bapak Ibu. Malaikat menyaksikan pertama kali, menyampaikan kabar baik itu pertama kalinya ke gembala. Bukan ke orang yang punya kekuasaan, posisi dan kedudukan. Berbicara tentang gembala, kalau Bapak Ibu lihat, itu simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Bayangin ya, kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu mau menyampaikan informasi pasti akan mencari orang yang sepadan biasanya atau selevel. Nah mungkin Bapak Ibu mampir ke tempat yang lebih kumuh atau yang bau. Saya yakin gembala zaman dulu mungkin ya baunya bau hewan. Seperti itu. Dan tidak ada aroma-aroma yang bagus sekali. Bisa jadi mungkin kalau Bapak Ibu datang, mungkin kadang ada beberapa yang mual seperti itu. Nah kabar baik itu disampaikan tidak memandang status Bapak Ibu. Gembala yang disampaikan pertama kali. Tidak ada ceritanya yang disampaikan si A, si B, si C dan lain sebagainya. Rajanya zaman dulu loh, Herodes juga enggak tahu. Taunya dari kata-kata orang. Dari kata-kata ya yang sudah menyampaikannya. Bahkan gembalanya kan mampir. Jadi dari satu ke satu. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang pertama kali ditampilin ini para gembala. Kalau Bapak Ibu lihat ini memang agak misteri Bapak Ibu. Saya juga enggak tahu kenapa harus gembala yang harus ditampilkan. Saya coba geleda-geleda itu juga yang saya temukan ya ini. Adanya kerendahan hati dan memang gembala ini juga representatif. Sebagai nanti dia akan jadi gembala. Ya. Yesus adalah gembala kita. Kita domba-dombanya. Ada yang memang secara literasi, secara beberapa
orang yang menyampaikan seperti itu. Dan yang disampaikan ini gembala. Bayangin ya. Logikanya kalau gembalanya dikasih info, mohon maaf ya, gembala mungkin pada waktu zaman dulu di titik terendah atau levelnya mungkin tidak level yang bagus, pekerjaan yang tidak bagus. Bisa jadi. Kalau dia menyampaikan informasi itu kepada seseorang yang lebih tinggi, pasti kan ada sesuatu ketidakpercayaan. Benar tak informasi itu? Yang kamu sampaikan sesuai enggak? Valid enggak? Masa malaikat mau nampilin wujudnya di depan gembala-gembala? Masa malaikatnya mampir ke sana? Kita yang jadi sebagai orang yang direspon ya, maksudnya yang mendapatkan informasi itu dari gembala, kita kan berpikir mungkin dua atau tiga kali. Nah, kabar baik di sini tidak memandang status Bapak Ibu. Bahkan gembala pun bisa dijadikan alat, bisa dijadikan sebuah cara Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik itu ke semua orang. Dan kenapa kok gembala? Kalau kita ngomong secara selevel mungkin dengan level yang mungkin sama-sama rendah atau mungkin yang dalam hal itu pekerjaannya mungkin tidak sepadan ya dengan pekerjaan-pekerjaan orang lain yang lebih tinggi. Mereka akan lebih gampang berbaur dengan masyarakat. Mereka akan lebih mudah menceritakan itu. Coba bayangin kalau yang levelnya lebih tinggi, yang mendapatkan informasi itu. Belum tentu dia mau turun ke lapangan untuk menceritakan bahwa kabar baik itu. Pasti bisa jadi dia akan simpan. Ini kita asumsikan aja ya. Bisa jadi kita simpan. Bisa jadi dia akan minta tolong orang lain untuk menyampaikan ke masyarakat atau mungkin kelas bawah di zaman itu. Tapi kalau gembala, dia memiliki kerendahan hati Bapak Ibu. Kerendahan hati, sederhana, dan dia lebih mudah untuk menjangkau para jiwa. Jadi bukan masalah kedudukan, posisi ataupun apa. Kita melayani Tuhan banyak cara Bapak Ibu. Tidak usah terlalu berpikir, wah saya masih tidak mencukupi ekonomi saya. Atau mungkin saya tidak memiliki penampilan yang bagus. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan. Dan Bapak Ibu tinggal menggunakan kelebihan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu jangan melihat dari kelemahannya aja. Kalau Bapak Ibu melihat kelemahannya, coba diperhatikan lagi. Saya punya kelemahan, saya perhatikan kelemahan saya, fokus ke sana. Saya akan menjadi orang yang minder. Kalau saya minder, hidup saya tiap harinya, tiap hari perjalanan hidup saya, pasti saya tidak akan merasakan hidup yang baik. Saya cuma akan menikmati ya saya merasa tidak bisa apa-apa, saya akan merasa introvert dan lain sebagainya. Cobalah gunakan kelebihan Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Menyampaikan kabar baik itu banyak cara Bapak Ibu. Bisa lewat kesaksian kita. Bisa lewat Bapak Ibu kalau misalkan saat teduh juga bisa. Lewat bercerita. Bapak Ibu bisa mendoakan orang lain. Bapak Ibu bisa melakukan lewat pekerjaan Bapak Ibu dengan baik. Pelayanan Bapak Ibu dengan baik. Itu banyak hal ya Bapak Ibu bisa lakukan. Karena kita belajar Bapak Ibu. Etika dalam menyampaikan kabar baik itu adalah inklusif. Inklusif itu kalau saya dapat definisinya, itu sikap atau pendekatan mengikut sertakan semua orang tanpa terkecuali. Jadi kalau saya ada kegiatan acara, saya akan undang semua Bapak Ibu. Tidak peduli gendernya, tidak peduli statusnya, tidak peduli apapun ya seperti itu. Saya akan undang semua. Misalkan seperti itu. Jadi dia tidak akan berpikir, oh hanya orang-orang tertentu saja, pejabat-pejabat tertentu saja. Ya, tidak memilih-milih siapa yang layak mendengarnya. Ya kalau gembala, dia pasti akan cerita ke semua orang. Kan dia dapat kabar baik. Sesuatu yang tidak pernah dilihat. Sesuatu yang unik seperti itu. Ya. Jadi kalau kita belajar di sini, kita sudah belajar 3 hal Bapak Ibu. Kabar baik Natal ini disampaikan yang pertama dengan kasih, bukan ketakutan. Yang kedua dengan kejujuran dan kesederhanaan. Yang ketiga, dia tidak melihat status Bapak Ibu. Jadi disampaikan seperti itu. Nah kabar yang keempat, ya, ini disampaikan untuk memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di
Lukas 2 ayat 13 sampai 14, saya bacakan aja. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Bayangin ya, setelah disampaikan semuanya itu, informasi kabar baik itu, ada sebuah pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya tidak bisa bayangin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, saya mundurkan kembali di ayat 13. Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Saya tidak bisa bayangin berapa banyak orang yang ada di situ, berapa banyak malaikat yang ada di sana. Saya juga tidak tahu alat musik apa yang digunakan. Saya juga tidak tahu apakah ada bagian yang memandu seperti itu dirijennya. Apakah ada yang bernyanyi dan banyak hal Bapak Ibu. Dan itu kalau Bapak Ibu lihat, ini kalau kita asumsikan ya, kita ilustrasikan. Ini ceritanya masih runtut Bapak Ibu. Dan malaikat itu ya secara nggak langsung bisa jadi akan melihat atau mendengar bahwa ada sebuah ujian di situ. Ya. Jadi mereka memuliakan Allah, atau mereka bernyanyi, atau mereka berteriak, atau mereka sambil menangis. Banyak ekspresi yang dilakukan. Dan itu yang terkadang kita sempat berpikir, kita adalah pembawa terang Bapak Ibu. Ya. Bukan pusat perhatian. Kabar baik harus membawa orang memandang Tuhan, bukan kita. Jadi kalau Bapak Ibu dengerin Natal, jangan lihat siapa yang nyampaikan. Pikirkan bahwa esensi dari Natal itu. Kita semua ini hanya alat Bapak Ibu. Yang ya ada masa periodenya. Lahir pasti nanti juga akan mati. Tinggal selama proses itu ngapain. Jangan dilihat siapa yang ada di depan mimbar. Jangan melihat siapa yang ada di depan, siapa yang menyampaikan firman atau mungkin yang bersaksi. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di dalam orang itu. Dan kita sendiri juga bisa menikmati itu. Dan lihatlah juga bagaimana makna Natal itu harusnya seperti apa. Responnya seperti apa. Damai saja atau kita memuliakan seperti para malaikat itu. Bayangin, bala tentara sorga Bapak Ibu, buahnya. Dan kita tidak pernah tahu sebenarnya. Ya. Jadi kita belajar 4 hal Bapak Ibu. Ya, kita belajar 4 hal bahwa kabar baik itu yang pertama seperti tadi Bapak Ibu, kasih Bapak Ibu. Bukan sebuah ketakutan. Jadi disampaikan dengan kasih. Yang kedua disampaikan dengan kejujuran dan kesederhanaan. Jujur, sederhana. Ya udah, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Misalkan berada di palungan yang ukurannya lebih bagus, lebih mungkin dengan kayu yang berkualitas, tidak ada penyampaian seperti itu. Sudah cukup di palungan selesai. Karena setiap orang pasti punya pemikirannya, palungan itu pasti seperti apa. Raja itu seperti apa, pasti mereka tahu. Bayi itu seperti apa. Mereka tahu bagaimana ukurannya, mereka pasti sudah ada gambaran. Dan tidak memandang status siapa yang disampaikan. Jadi tidak harus orang yang lebih tinggi yang memiliki posisi. Dan yang terakhir, kabar baik Natal itu harusnya kita memuliakan. Jadi untuk memuliakan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Nah ini yang terkadang kita harus berpikir bahwa hidup kita belajar supaya hidup kita bisa benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya undang pemain musik ya, sama singer juga. Saya mungkin tutup Bapak Ibu dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Saya sempat berpikir ketika pada waktu saya baptis ya. Saya baptis pada waktu kelas 2 SMP Bapak Ibu. Saya baptis kelas 2 SMP. Saya mulai baptis karena saya mulai percaya. Dan lebih tepatnya saya pasrah pada waktu itu. Kelas 2 SMP. Kenapa saya pasrah? Karena saya itu ya itu mungkin mama saya yang paling sering itu ya. Saya orangnya gagap, saya mungkin sudah pernah cerita. Nilai saya juga tidak bagus banget. Ada nilai 4 di raport juga Bapak Ibu. Dan saya cuma pasrah sama Tuhan, kalau Tuhan mau saya lakukan ya saya lakukan. Saya tidak tahu nanti jadi apa. Tidak ada kepikiran jadi dosen, tidak ada kepikiran sebagai untuk berdiri di depan mimbar ini tidak ada. Saya cuma berpikir melayani aja. Yang saya lakukan pertama kali melayani ya terima tamu.
Yang kedua yang saya masih ingat, saya mulai mencoba melayani lewat saya belikan buku renungan pada waktu itu. Zaman dulu belum ada WA, jadi saya beli buku renungan pakai uang sekolah saya sebelum ada gajian, saya bagikan. Saya enggak bisa buat renungan-renungan ya, saya cuma bisa beli lalu saya berikan ke orang lain. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Tapi sekarang kita teknologi lebih canggih. Nah, kita masih mau memiliki semangat itu enggak? Ya, ini kalau Bapak Ibu yang biasanya buka warta kan bolak-balik saya kasih respon itu ya di rekaman ya. Itu berarti saya lagi dengerin Bapak Ibu. Jadi kalau agak mundur-mundur ke belakang ya mohon maaf. Tapi saya pastikan komitmen saya kalau ada yang nge-share sesuatu pasti akan saya lihat dulu sebelum saya delete. Ya kecuali mungkin kalau yang ada yang iklan-iklan dan lain sebagainya mungkin langsung saya skip. Tapi kayak renungan MO, renungan doa malam, doa pagi, itu selalu saya dengerin. Ya terlepas kadang ya dengerin sambil ngerjakan sesuatu, kadang juga dengerin aja pas lagi santai. Tapi saya usahakan pasti dengarkan. Karena terkadang doanya Bapak Ibu itu menguatkan saya. Kadang ada yang mendoakan untuk pemerintah, ada yang mendoakan ketika ada yang sakit. Saya juga enggak tahu ternyata ada yang sakit si A, si B, si C, seperti itu. Dan saya belajar Bapak Ibu. Sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan, kabar baik apapun yang Bapak Ibu lakukan, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada sampai sekarang, berarti Bapak Ibu masih punya kesempatan. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, lakukanlah. Jangan berpikir nilainya seperti apa, pikirkan nanti, oh saya sudah melakukan ini, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena kita tidak pernah tahu, dan kita harus berterima kasih sama Tuhan. Bahwa hidup kita ini masih ada sampai sekarang, dan saya masih bisa merasakan hujan lebat, masih bisa merasakan banjir di rumah kadang-kadang kalau pas kebanjiran, kadang ya atap bocor, kadang ya sempat pernah jatuh, kepleset, dan masih bisa sehat sampai sekarang. Itu semua kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang luput dari rancangannya.